bagi pengikutnya Nabi Isa alaihissalam, Ustaz, langit itu tidak menarik. Sehingga mereka meminta, Isa, bisakah Tuhanmu itu menurunkan buah dari langit? Al-Ma'idah. Itu sesuatu yang luar biasa. Oleh karenanya Ustaz-Ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini coba kita renungkan. Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila. Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Ya. Buat kita yang sehari-hari melihat matahari 24 jam, 12 jam ya, itu akan berbeda dengan penduduk Islandia. Penduduk di kutub utara maupun kutub selatan yang melihat mataharinya itu tidak seperti kita. Buat kita yang tinggal di kawasan tropis di Indonesia ini akan merasakan perbedaan dengan saudara-saudara kita yang tinggal di Arab, yang garis lintangnya, lintang atau bujur ya, sudah lebih ke atas dibandingkan Indonesia itu. Nah, Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menyebut orang yang mengira bahwa langit dan bumi itu diciptakan tanpa tujuan itu adalah orang-orang yang kafir dan kufur. Maksud saya begini, dulu sebelum kita dididik dengan iman, ngaji, ngelihat tempat indah itu bayangannya hanya rekreasi saja, ngajak keluarga dan sebagainya. Tapi begitu kita dididik dengan iman, melihat tempat yang indah itu, kita mencari waktu dan kesempatan untuk ada di situ, untuk bertafakur, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan ayat ke-28-nya. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardh. Ini meminjam ilustrasinya Ustaz Dani. Kenapa Allah tidak menceritakan apakah sama pegawai bank dengan konten kreator ini? Gitu ya. Apakah sama antara pemilik usaha dengan pegawai negeri? Tapi yang Allah sebutkan adalah pekerjaannya. Kerjanya, bukan pekerjaannya. Apakah sama orang-orang yang beramal soleh dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Waktu Ustadzah ke sini, misalnya, mohon maaf, datang ke sini dengan agak berat dan males-malesan sedikit, ya, misalnya. Dengan agak berat dan males-malesan sedikit. Lalu kemudian membayangkan, enak, sebenarnya nggak ada kajian khawatir Qurannya tiap bulan, kan bisa kita keliling-keliling dan segala macam. Bisa jadi. Tapi kalau ayat ini direnungkan, sama nggak kalau kita berada di ruangan seperti ini, dengan kalau kita mungkin tidak berbuat rusak, tetapi di rumah hanya diam, tiduran, makan camilan, ngobrol dengan istri dan suami, nggak akan sama. Suasana kejiwaannya tidak akan sama. Atau berikutnya Allah menyebutkan amna ja'alul muttaqina kal fujjar. Apakah sama dengan antara orang-orang yang muttaqin dengan orang yang fujar? Fujar itu sebutan bagi orang yang statusnya beriman tetapi banyak berbuat dosa. Nah, Ustaz-ustazah yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan ayat inilah, kemudian begitu kita masuk pada ayat ke-29-nya, Allah menegaskan kitab yang aku turunkan kepadamu Muhammad penuh berkah. Tetapi keberkahan itu bisa diketahui, disadari kalau kita itu mentadaburinya yang baik. Nah, Ustaz-ustazah rahmatullah, saya ingin melanjutkan. Rasanya saya pernah membuat slide. Tadi Ustaz Dani sudah memberikan ilustrasi yang unik ya, tentang obrolan di warung. Itu warung apa Ustaz ini? Warung pecel atau warung apa ya? Semua orang serba tidak puas ya. Mungkin bayang teman-teman, orang yang penghasilannya miliaran itu enak. Enggak, susah tidur ya. Saya punya teman yang authorized dealernya pulsa. Jadi dia jual pulsa per minggu itu bisa 2 miliar. Tapi saya beritahu, tidurnya itu baru jam 1 malam. Dan bangunnya jam 3 pagi, jadi nggak enak. Dulu almarhum Dr. Arif Basuki itu, pas jalan dengan saya dari Madiun sampai di Mojokerto ini berhenti. Jam 2:30 dini hari. Saya bilang, dok, nggak enak jadi dokter, enak jadi trainer. Jadi dokter itu tidurnya tidak jelas ya. Kalau jadi trainer tidurnya jelas. Tapi begitu direnung-renungkan lagi, nanti kalau sudah urusan uang beda lagi dan segala macam. Ya.
Kita mungkin termasuk orang yang kecewa ya. Kenapa kehidupan itu serba tidak disiplin, tidak jujur, tidak bertanggung jawab, tidak aturan dan segala macam. Sekali bisa diperpanjang. Kekecewaan itu ada di antara kita. Baik terhadap kondisi objektif kabupaten kita, kecamatan, kelurahan, atau keluarga kita. Ya. Ada orang yang hidup terus-menerus dengan kekecewaan. Lalu bikin konten kayak Rocky Gerung dan segala macam. Yang kedua, putus asa. Sebelum sekolah ini berdiri, saya yakin kita mungkin termasuk orang yang putus asa. Anak-anak ini mau diapakan? Kondisi ini mau diapakan dan segala macam. Kita merasa bahwa situasi ini tidak pernah bisa dirubah. Dulu Pak Ustadz Dhani, beberapa ustadz yang sudah masih menangi zamannya Orde Baru, ya, wah itu benar-benar berat buat kita. Ya. Atau di zamannya Mulyono, udah kemarin, rasanya ini, tetapi begitu berakhir ya sudah selesai, nggak ada apa-apa. Putus asa, atau yang ketiga malas dan enggan berusaha. Semua tahu di antara kita, ustadz-ustadzah, bahwa kebaikan itu selayaknya ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi karena situasinya tidak ideal, kita menjadi malas dan berat. Kalau malas itu merasa berat memulai usaha, tetapi ketika usaha itu dikerjakan, kita aras-aras dan segala. Tadi Januari itu ngobrolkan dengan tentang anak bola. Kelas berapa itu? Yang kelas 6. Ya. Dia dan guru olahraganya ada di sini, guru olahraga. Merekomendasikan agar anaknya pindah ke Surabaya. Nanti kalau saya ceritain tentang sepak bola Indonesia, mungkin mau balik lagi ke Mojokerto dan segala macam. Atau yang terakhir, memilih pasif dan cukup menjadi baik untuk diri dan keluarga saja. Kalau ustadz-ustadzah membaca Al-Quran, persepsi kita akan berbeda. Apalagi baca kitab khawatir Qurannya. Saya ingin mengajak ustadz-ustadzah membuka satu ayat lagi di surat, monggo dibuka surat, belum masuk ke ini, surat At-Taubah. Jadi rupanya Allah meminta kita ini untuk bertarung dalam hidup. Ini yang dipakai persoalan perang. Silakan buka surat At-Taubah ayat ke-14, halaman 179, 14 dan 15. Yang dibicarakan adalah soal perang. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaydikum wa yuhzihim wa yansurukum alaihim wa yasfi sudura qaumin mu'minin. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Jadi Allah bilang, kalau ada sesuatu diperangi, ya, dihadapi, salah satu hal yang Allah berikan itu kita lega daripada kita diam. Ustadz-ustadzah tidak punya uang, lalu jualan anggur di rumah, maunya pengangguran, nggak ngapa-ngapain. Itu nggak enak. Tapi kalau ustadz-ustadzah keluar rumah, bersepeda, nggak ngerti siapa yang mau pokoknya keluar saja, dia dengan niat untuk melakukan sesuatu bersifat ikhtiari. Itu Allah legakan kita. Atau ustadz-ustadzah diberi tugas oleh Ustadz Dhani, sebuah pekerjaan yang sulit sekali. Sudah, kalau anak-anak muda itu ke warkop nyari ide, nggak ketemu idenya. Ya. Kemudian macamnya nggak. Kalau ngikuti ayat ini, jangan diam. Ya. Lakukan sesuatu, entah baca buku, entah ketemu orang, mungkin belum ketemu, tetapi pelan-pelan Allah akan melegakan kita. Apalagi urusan misalnya 200 meter dari tempat ini ada narkoba, 300 meter ke kiri ada judi online dan segala miras. Kalau kita diam, ribut di dalam, nggak hilang lega kita. Tetapi kalau kita datang, ketemu orang, negosiasi dan segala macam, Allah akan melegakan kita.
Itu prinsip. Sama juga kalau di keluarga besar kita. Ustaz, keluarga besar saya jumlahnya 100. Hanya 20 orang yang sholat. Selebihnya walaupun muslim tidak sholat. Itu kalau didiskusikan, jadi novel sendiri itu diskusinya. Tetapi kalau ustaz-ustaz datang, ketemu, ngobrol, dan segala macam, walaupun belum segera selesai, Allah legakan kita. Atau dengan bahasa yang kalau suatu saat, habis ini kita pulang, dirampok, didang itu, jangan diam, nggak enak. Tapi kalau ngelawan sedikit saja, itu leganya ada. Semakin banyak ngelawan, akan semakin lega. Ayat berikutnya, Ustaz-Ustaz, wa yudhib ghaidha qulubihim wa yatubullahu ala man yasha wallahu alimun hakim. Dan dia menghilangkan kemarahan hati mereka, orang-orang mukmin, dan Allah menerima taubat orang-orang yang dia kehendaki. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi marahnya hilang dan dilegakan. Dengan kata lain, kalau orang ada masalah dalam hidupnya, masalah persoalan, kalau diam saja, tidak hilang dua hal itu, tidak lega dan tidak hilang kejengkelan. Begitu. Nah, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah yang kita baca dalam kehidupan sehari-hari itu, dalam kitab Khawatir Qur'annya, secara garis besar, pertama, surat ini mengajarkan akidah kepada kita. Pertanyaan mendasarnya, apa sih pentingnya akidah buat saya? Apa perlunya saya mendalami Al-Fatihah? Saya baca saja. Saya ingin ajak ustaz-ustazah merenung. Kalau orang tidak punya akidah, tidak punya iman, tidak beriman pada Allah, hari akhir, malaikatnya, kitab sucinya, dan seterusnya, dampaknya macam-macam. Satu, di surat ke-64, pada ayat ke ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ini nyinggung yang Ustaz dan ilustrasi yang menarik tadi. Tidak ada yang menimpa manusia kecuali dengan izin Allah. Halaman 557 atau surat 64 ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ini kita sudah terlalu sering menyebut musibah itu dengan sebutan negatif ya. Padahal musibah itu semua hal yang positif maupun yang negatif. Tidak ada sesuatu yang menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Lalu Allah menegaskan, barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan menunjuki hati. Tadi, pegawai bank yang stres ya, kemudian ingin jadi konten kreator. Kalau dia beriman, dia tidak ngeluh dia. Ya. Atau pemilik warung yang minta ditunda pembayaran sewa warung gitu. Kita mungkin akan begitu membandingkan kehidupan kita dengan yang lain-lain itu pasti akan ngeluh. Tapi kalau ada iman, ayat ini menegaskan Allah akan menunjuki hati. Kalau kita beriman, punya akidah, hati ini diarahkan untuk tidak mengeluh tetapi menerima dengan lapang dada, memilih berikhtiar dan segala macam. Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa dampaknya kalau orang tidak punya akidah dalam kehidupan? Selain ayat ini yang saya ini. Begitu aja. Belum. Ini ditegaskan. Yes. Baik. Yes. Nah, baik. Bisa sadar yang dirahmati Allah Subhanahu. Terlalu keras ya, Pak. Apa dampaknya juga kalau kita tidak memiliki akidah dan iman pada Allah? Kalau kita dihadapkan pada situasi yang paling tidak masuk akal, sudah pasti kita akan putus asa dan akan menyerah. Coba buka surat ke-26 ayat ke-61 dan 62.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrak. Maka ketika kedua golongan itu sudah saling melihat, surat ke-26 ayat 61 dan 62. Maka ketika dua golongan itu sudah saling melihat, antara Fir'aun dengan pasukannya dan Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa itu, pengikutnya Nabi Musa itu mengatakan, kita akan terkejar. Jadi di depan mereka lautan merah, di belakang pasukan. Tapi Nabi Musa mengajari kepada kita dengan mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Dan ini bisa menjadi prinsip kita. Kata beliau, sekali-kali tidak, Dia Allah akan menunjukkan kepadaku apa yang harus aku kerjakan. Saya tahu, ya besar-besar mungkin pas nulis dan mencatat itu ada yang tidak konsentrasi. Karena dia masuk dari anak. Umi, uangnya belum bayar loh besok. Terus WA lagi masuk. Nah, gajimu bulan ini kirim ke kampung, ayahmu sakit. Mungkin gaji kita ini hampir habis hanya gara-gara kita. Tapi kalau ayat ini kita jadikan ini, kita tidak akan bingung. Kita harus tenang karena Allah akan menunjukkan kepada kita apa yang harus kita kerja. Saya pernah ceritakan dan sudah sering saya ulang tentang Panglima Besar Sudirman yang mengatakan Belanda yang terus-menerus mengejar kita sudah dekat dan tidak mungkin dihindari. Gantilah baju perang kalian dengan baju sholat. Lalu beliau berkumpul seperti orang istighosah, tahlilan itu pasukan Belanda datang. Nah, kalau seperti itu, orang yang punya iman itu akan berbeda dengan orang yang tidak punya iman. Orang yang punya akidah akan berbeda dengan orang yang tidak punya. Al-Fatihah yang kita baca itu Ustaz akan mengajari kita dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang berikutnya juga begitu. Al-Fatihah itu mengajari kita ibadah, menegaskan ibadah. Kalau ditanya apa pentingnya ibadah dalam kehidupan ini? Saya yakin Ustaz kalau bertemu dengan wali murid, mungkin sebagian akan curhat pada Ustaz. Karena itu mungkin tidak mengeluhkan uang, tetapi mengeluhkan kesepian. Mohon maaf, karena suaminya itu pulangnya 6 bulan sekali. Ya. Atau mereka itu merasa tidak dihargai dan segala macam. Bagi orang yang beribadah kepada Allah dari sejak sholat sampai ibadah yang lain, dia tahu caranya bagaimana mengatasi kesepian. Dia tahu bagaimana caranya tidak diperhatikan orang, tetapi tetap mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Bagi orang yang tidak tahu caranya beribadah, sholat dan seterusnya, maka dia juga tidak tahu bagaimana mengangkat kekuatan jiwanya pada saat bertumpuk-tumpuk masalah yang akan datang kepada dia. Ustaz-ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya beruntung Al-Qur'an ini, wabil khusus di Al-Fatihah itu mengajari kita, menegaskan kepada kita tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz-ustaz browsing di Google ya, atau tanya di Mbak Mita. Ya benar ya Mbak Mita ya. Berapa harga obat stres? Kemungkinan dia tahu. Tapi kalau tanya, apakah Anda tahu Ahmad Arkom? Jawabannya udah pasti. Mohon maaf, saya tidak punya informasi tentang Ahmad Arkom. Atau yang ketiga, kita beruntung Al-Fatihah itu mengajari kita tentang manhaj, pedoman menjalani kehidupan itu dengan baik. Saya yang pegang buku Khawatirnya, jangan baca sekali baca, belum dirunut-runutkan, itu dampaknya luar biasa. Baik, Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan dulu. Ini juga saya. Kalau ustaz-ustazah berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekitar seperti ini, ya. Ini orang-orang di sekitar Rasulullah waktu itu, dan orangnya itu oleh Said Qutb ditunjuk namanya Walid bin Mughirah. Walid bin pendusta, penyumpah dan penghina, pencela, perintah kebaikan melampaui batas, bertabiat kasar dan terkenal jahat. Utul limba dadalika,
Zanim. Zanim itu sebutan bagi seorang laki-laki yang lahir dari pernikahan ayah dan ibu yang haram. Dan baru diketahui status keharamannya itu setelah dia berumur sekian. Itu zanim. Dan orang yang secara sempurna zanim itu ya Walid bin Mughirah. Kalau Ustaz tahu Walid bin Mughirah, ada nama sama lagi Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid itu punya hubungan saya. Apakah anak langsung tapi Walid bin Mughirah itu seperti itu. Maksud saya begini, saya yakin Ustaz begitu datang ke sini dan segala macam berhadapan dengan lingkungan yang seperti itu. Atau kalau enggak sekolah, kalau enggak kantor kita begitu. Ada teman, saya punya teman Wawan namanya Pak Wawan itu mundur dari perusahaan asing itu. Karena di perusahaannya itu otoritas dia sebagai pimpinan itu direcoki oleh pihak-pihak yang lain. Mundur dia. Dan saya ingin mengatakan tidak ada di antara kita yang bekerja, ketua yayasannya baik sekali, sampai bagian security-nya baik, tukang parkirnya baik, tetangga kanan-kirinya baik. Kalau ada tempat seperti itu, diketahui banyak orang mungkin kebanjiran pendaftar karyawan baru. Tapi Ustaz-Ustazah, lewat surat 48 ini, Allah kemudian menegaskan kepada Rasulullah, "Fasbir li hukmi rabbika." Bersabarlah engkau Muhammad, jangan seperti penghuni perut ikan. Kata Said Qutb, perintah bersabar kepada Rasulullah untuk tidak mundur dari lingkungan yang berat dan mengerikan ini, karena dakwah beliau itu bukanlah dakwah untuk didengar di generasi beliau. Dakwah beliau itu harus didengar sampai ke generasi akhir. Kalau Ustaz-Ustazah ya, mohon maaf, mungkin berpikir sebaliknya. Ustaz ini nggak usah lah pengajian begini, nggak usah pembinaan yang lain. Apa yang terjadi? Kita tidak akan bisa melahirkan siswa-siswa yang berkualitas. Kalau asumsinya siswa Permata ini 1.500 kali 2 berarti 3.000. Ayah dan ibu itu tidak tersentuh dan tidak menyaksikan anak-anaknya dipoles dengan kebaikan demi kebaikan. Sudah. Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mau izin kalau mau dicaci, tetapi saya merenung sekali. Saya yakin Ustaz-Ustazah rahimahullah menghadapi situasi yang seperti itu. Ya. Dan Allah tidak membiarkan kita itu maju, sekali lagi saya ulangi, Allah tidak membiarkan kita maju menghadapi lingkungan seperti ini, kecuali Allah menyiapkan kita untuk menjadi orang yang kuat menghadapi pekerjaan itu. Yang alumni IKIP, nyebut IKIP sudah nggak ada ininya. Yang alumni IKIP siapa di sini? UNESA. UNESA silakan. Jenengan ingat nggak waktu kalau menempuh kuliah pendidikan? Mata kuliah pendidikan berapa SKS? Nggak banyak kan? Berapa SKS itu? Ya. 50% itu pendidikan, begitu jenengan ngajar misalnya, dan ternyata 50% mata kuliah pendidikan itu ternyata tidak cukup membuat kita sama. Saya pernah ngajar matematika di SMA Negeri 18, ada kejadian tidak masuk akal. Seorang anak laki-laki itu, siswa itu ditampar oleh guru PNP. Setelah ditanya, kenapa ditampar? Saya itu naksir teman perempuan saya, Pak. Terus apa hubungannya dengan tampar? Nah, mohon maaf, meja tempat duduknya teman perempuannya itu dikasih balsam, ya panas kan lagi. Terus kenapa dia melakukan itu? Dia ingin menarik perhatiannya si perempuan itu. Kristen orangnya, anaknya Kristen. Pas saya goceng Pak Ahmad, boleh nggak bantu saya? Ada nggak doanya biar saya membuat anak perempuan itu tertarik dengan saya? Gitu. Namanya bukan ke Pak Ahmad. Pak Husen. Tapi saya ingin menegaskan Bapak sekalian, kitab suci kita ini ya, tidak membiarkan kita itu ketika memerintahkan kita menghadapi lingkungan yang paling berat sekalipun, kecuali dia membekali sesuatu dengan baik. Ya. Nah, baik, saya lanjutkan. Kita sudah sempat, kalau Ustaz-Ustazah buka buku Hafidz Quraniyah, Al-A'raf kata beliau, arahan utama yang terkandung dalam surat Al-A'raf adalah mengenai pentingnya menentukan sikap di tengah persaingan antara pertentangan tersebut, maksudnya antara yang benar dengan baik, antara orang yang berbuat kebaikan dengan orang yang merusak kebaikan. Tidak boleh ada di tengah. Kita kejepit, misalnya
Ustaz tahu, Ustaz, di Indonesia itu pendidikan korupsi macam-macam. Di lingkungan mana jalur keluar tol sampai ke sini kan jalan itu banyak orang yang jualan tebu itu ya, yang banyak begitu-gitunya. Ustaz-ustazah daftarnya bisa panjang di situ. Di sepak bola mafianya luar biasa. Pengacara kita kalau ditanya mengerikan sekali kan. Mana lagi? Ya, pelatih sepak bola yang belakangnya itu. Begitu. Orang yang jualan makanan, tahu kan kalau sudah mau tidak disukai maka besok masak nasinya langsung basi dan segala macam. Ya. Nah, Al-A'raf itu kata Abdul Khalid meminta kita itu untuk tidak diam dan menonton, tapi tentukan mau jadi orang yang baik atau maukah orang yang tidak. Ustaz-ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin masuk kembali kepada surah Al-Baqarah yang sempat kita ingat. Nah, Al-Baqarah yang kita bahas itu, saya ingin ulangi sekali lagi. Surat ini adalah surat untuk memandu kita menjadi orang yang mengelola kehidupan ini dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup itu manusia kemungkinan ada orang yang mutakin, yang kafir, dan mudah sudah kita bahas itu. Nah, Allah meminta kita, ustaz-ustazah, agar kita ini menjadi orang yang mengajak agar manusia itu menjadi orang yang berbakti, bertakwa kepada Allah. Kerjaan itu seperti guru, saya trainer, dai dan segala macam itu, belajarlah dari pengalaman Nabi Adam, Bani Israel, dan Nabi Ibrahim. Nah, kerjaan ini panjang, melelahkan. Sebagian dari pekerjaan itu ada dan kita kelola di SD, di lembaga permanfaatan. Sebagian dikelola oleh para kiai, dokter dan segala macam. Untuk apa? Agar manusia itu bisa menjadi orang yang beribadah kepada Allah dan menjadi orang yang bertakwa. Ustaz-ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya izin saya lanjutkan, nanti selanjutnya saya bagikan. Nah, kita juga sudah sempat singgung bahwa menjadi guru, kepala sekolah, dokter, dan segala macam yang bekerja agar kita ini bisa menjadikan orang bertakwa pada Allah, diminta belajar dari Nabi Adam alaihissalam dengan iblis dan seterusnya itu. Kita sudah sama-sama pelajari bahwa iblis itu akan mendatangi kita dari depan, masih ingat kan? Belakang, kanan, dan kiri. Dari depan itu kita dilalaikan dari akhirat, dari belakang kita disibukkan dengan dunia, dari kanan kita akan diragu-ragukan, dan dari kiri kita akan ditenggelamkan dalam kenikmatan memuaskan hawa nafsu. Serumit itu. Kalau ustaz-ustazah kemudian tidak dekat dengan Al-Quran, tidak akan mendapatkan petunjuk bagaimana menghadapi semua situasi yang berat. Nah, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai bagian ini saya ingin mengerucut pada beberapa ayat yang ingin saya ajak ustaz-ustazah untuk memperkuat hal yang oleh Al-Quran itu diarahkan kepada kita semua. Ini sudah pernah saya bahas pada beberapa waktu yang lalu. Tapi yang ini, Bani Israel itu belum kita bahas. Selain Allah meminta kita untuk belajar dari Nabi Adam dengan iblis interaksinya, maka setelah selesai Nabi Adam dijelaskan, Allah kemudian menerangkan soal Bani Israel. Nah, Bani Israel itu mereka banyak mendapatkan nikmat, Laut Merah dibelah, selamat dari kejaran Fir'aun. Ya. Fir'aun ditenggelamkan, dinaungi awan, manna dan wasada dan seterusnya, banyak. Tapi mereka itu tidak kunjung menjadi orang baik. Nabi diutus dengan sangat banyak. Kalau itu terulang pada kita, agama yang luar biasa itu, kita akan merasakan hal yang sama. Apa yang dirasakan oleh Bani Israel. Ustaz-ustaz, saya ingin ngajak Ustaz sekarang fokus pada satu ayat yang ada di dalam surah kedua, ayat 44 dan 45. Ayatnya terkenal. Atau dari ayat 43-nya, wala atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab
Afala ta'qilun. Apakah engkau menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan? Ini ayat ini ditujukan buat Yahudi yang ada di Madinah. Tapi kata Syed Qutb, ayat ini bukan hanya untuk Yahudi, tetapi kepada semua orang yang mengajak kepada kebaikan, kita semuanya. Walaupun mungkin bukan guru, mungkin buat para suami yang mengajak istrinya berbuat baik, ya. Atau buat ibu yang ngajak anaknya untuk berbuat baik. Allah minta, apakah engkau memerintahkan manusia berbuat baik, tetapi engkau melupakan dirimu sendiri? Buat Ustaz yang memimpin sekian ratus orang, dan 100 orang itu, sekian ratus orang itu membawai 1.500 dan segala macam. Buat pelatih sepak bola, buat siapapun. Apa yang Allah minta? Agar kita tidak menjadi orang yang menyuruh kepada kebaikan, nyuruh olahraga tapi tidak olahraga. Dokter itu nyuruh sehat tapi ada yang ngerokok. Percaya atau tidak percaya, saya ketemu dokter ini, saya bilang, kok ngerokok? Dia bilang, kan larangan merokok di tempat kerja, Ustaz. Itu berjalan dari Bontang ke mana, Balikpapan. Kita sudah sampai di Samarinda, dia bilang, ini kan bukan tempat kerja saya, sudah tidak terlarang. Repot gitu. Ya. Atau buat jenderal dengan para prajurit, buat manajer dengan anak buahnya dan segala macam. Lalu ayat ke-44-nya, coba lihat. Wasta'inu bis-sabri. Mintalah bantuan kepada Allah dengan sabar dan salat. Buat para dai, buat para khatib, para kiai, para ulama yang mengajak, ayat ini ditujukan. Sekali lagi, ayat ini turunnya sebenarnya buat orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Tapi kita bisa mengambil manfaat. Apa itu? Ayat ini berbicara bagaimana kita bisa menjadi pribadi nyuruh sesuatu tetapi kita sekaligus mengerjakan sesuatu yang disuruhkan. Sarananya dua, sabar dan salat. Tapi saya ingin jelaskan, kenapa Allah meminta sabar? Kenapa Allah meminta kepada suami harus bersabar ketika mengajak istrinya dan anaknya? Kenapa meminta para istri sabar ketika menyuruh anak-anak itu A untuk B? Begitu seperti satu alasannya. Sekali lagi, alasan pertama kenapa Allah perintahkan bersabar kepada semua orang yang mengajak kepada kebaikan, karena kalau kita ingin mengerjakan kebaikan itu, penghambat pertamanya datang dari hawa nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Itu masalah utama. Penghambat utamanya datang dari hawa nafsu kita sendiri. Apakah sebegitu pentingnya Ustaz? Iya. Ibnu Athaillah mengatakan aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi. Pangkal segala kemaksiatannya manusia, kelalaiannya manusia, dan segala syahwat yang diumbar itu bermula dari tunduknya manusia kepada kesenangan-kesenangan diri. Ustaz-ustazah hari ini Sabtu, Senin ditugasi datang jam 7, ada tamu dari Yayasan Al-Hikmah Surabaya. Ada 10 yang ditugaskan, ya. Menganggap rumahnya dekat kok, 100 meter dari Permata. Di jam 7 bisa berangkat jam 7 kurang 10 kan. Nah, selama jam 6 sampai jam 7 kurang 10 itu buka Facebook, IG, nonton macam-macam, menikmati kesenangan. Itu jam 7 kurang 10 belum tentu nyampe. Kenapa? Manusia itu bisa dihentikan, dikalahkan oleh kesenangan-kesenangan. Kalau tadi saya menyebut Al-Fatihah, agama ini mengajari kita ibadah. Ibadah itu adalah sarana pengendali dan pengontrol diri yang paling luar biasa. Nah, Ustaz-ustazah rahimahullah, satu itu. Kenapa Allah perintahkan bersabar? Karena manusia akan berhadapan dengan hawa nafsunya sendiri. Itu satu. Dan yang beruntung, Allah memberikan latihan sabar. Yang kedua, kenapa kita diminta bersabar? Karena yang kedua, selain berhadapan dengan hawa nafsunya sendiri, manusia akan berhadapan dengan rintangan yang datang dari orang-orang di sekitarnya. Ini Ustaz-ustazah, saya sampaikan, sekolah yang seperti ini, yang mau kajian khawatir Qur'aniyah atau tiap bulan seperti ini, tidak banyak. Saya tadi cerita ke Ustaz Dhani, sekolah SIT kita juga di tempat yang lain. Mohon maaf, sampai saya kasih buku Khawatir Qur'aniyah 40, saya bilang, Ustazah 12 kali pertemuan dengan saya tidak perlu bayar, gratis dengan saya.
Ada sekolah yang lain itu saya bikin dengan proposal, Ustaz, maaf biayanya terlalu besar dan segala macam. Nah, jadi kalau ustaz-ustaz yang ngajak belajar, ngajak olahraga, ngajak sholat malam, ngajak bersih-bersih, ngajak macam-macam, selain datang dari kita, yang kedua datang dari orang-orang yang akan mencegah kita melakukan hal-hal yang bersifat baik. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ustaz-ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersabar? Karena kita masih harus berhadapan dengan lingkungan dan situasi yang ada di sekitar kita, selain orang-orangnya. Oleh karenanya Allah perintahkan kita bersabar. Saya, ustaz-ustaz, beberapa waktu yang lalu itu, bukan beberapa waktu yang kemarin, ini kami semalam, bawa 60 mushaf Al-Quran, 4 yang pernah saya katakan, ke Masjid Al-Ikram Waqi, Masjid Muhammadiyah. Sebelumnya sudah saya kasih 30, di total 90. Lalu kemudian saya minta foto. Ustaz-ustaz, ini soal memberikan mushaf, dikasih baik, dikasih, bukan mereka suruh beli, dikasih ya. Itu respon setiap masjid beda-beda. Ada satu masjid begitu dikasih, ditaruh di rak perpustakaan, jadi nggak dipakai. Ada yang dikasih buku oleh saya, tetapi kemudian tidak dibagi kepada takmimnya, hanya disimpan. Apalagi urusannya jauh lebih rumit dari memberikan mushaf. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bersabar. Ya, karena diri kita sendiri orang yang menghayati dan kondisi yang tidak mudah diselesaikan. Oleh karenanya, Ustaz-Ustaz, kita mengerti kenapa kemudian Sokro Aminoto itu yang pernah saya sampaikan itu rajin membaca Al-Quran karena situasinya sangat kuat dan berat waktu itu. Nah, kenapa kemudian Allah perintahkan sholat? Karena kata saya itu sekuat-kuatnya kita bersabar, sekuat-kuatnya kita bersabar, tenaga kita ada batas, kesabaran kita ada. Maka pada saat itulah manusia harus meminta tambahan kekuatan rohaninya dari Allah dengan sujud, rukuk dan sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya begini, dalam bentuk yang paling teknis, ustaz-ustaz kalau kesulitan mengajar, kesulitan mencari uang, kesulitan menyelesaikan masalah keluarga, dan pada saat sujud pada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau pada saat duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni. Pas baca wahdini, boleh nggak diulang-ulang? Wahdini, tunjukkan aku ya Allah, tunjukkan aku ya Allah. Berkali-kali agar persoalan yang sedang kita kerjakan itu menjadi selesai. Atau pada saat membaca iya kana budu wa iya kana stain, ulanglah berkali-kali pas salat sunnah agar apapun yang pelik itu bisa diselesaikan. Saya kemarin pas Ustaz Dani nggak tadi saya tahu pas lagi Desember kemarin menyelesaikan rumah besar itu, uang di rekening cepat habis kan kebaikan. Habis asar saya berdoa, ya Allah berilah saya rezeki, jelas itu. Begitu udah mau berangkat lagi, tiba-tiba ada seorang dokter, Ustaz, bisa nggak rumah besar akan menerima wakaf sepeda listrik? Oh bisa, spontan. Tapi 3 roda, kayak becak. Saya bilang, dok, bisa nggak saya jual itu? Bisa, Ustaz. Berapa harganya? Waktu beli 10 juta, Ustaz. Masih saya simpan. Pokoknya ustaz-ustazah menghadapi apa saja, manfaatkan itu. Iya karena butuh wa iya. Benar ya, teman-teman. Suami yang tidak bersahabat belakangan, istri yang tidak bersahabat, mintalah pada Allah dengan iya karena butuh wa iya. Itu yang ingin saya sampaikan. Apalagi kerjaan yang tadi saya sebut ya. Ini kalau diselesaikan kerjaan yang tidak gampang. Maka mintalah bantuan pada Allah dengan sabar dan sholat. Ada yang bertanya pada saya, Ustaz, bagaimanakah agar pada saat sholat kita beribadah pada itu bisa konsentrasinya tinggi dan sebagainya. Nah, itulah kemudian yang dijawab oleh Al-Quran setidak-tidaknya di 2 ayat. Pertama di surat ke-73 ayat ke-20 sama di surat apa? Inna sholatan tanha 'anil fahsyi wal munkar, itu ayat keberapa? Surat ke-29 ayat berapa? Tapi di 2 ayat yang tadi saya sebutkan, Ustaz-ustaz, bentar lagi sholat duha, sholat zuhur ya. Tapi rasanya untuk bisa menikmati iya karena butuh wa iya karena stain, dan pikiran perasaan itu sepenuhnya meminta, menangis, mengadu pada Allah itu tidak bisa fokus.
Solusinya di surat 73 ayat 20. Apa? Kata Allah, aku tahu di antara kalian ada yang sakit, bekerja, dan berperang. Bacalah yang mudah dari Al-Quran, lalu Allah bilang sholat. Jadi kuncinya adalah bacaan Qurannya di luar sholat itu harus dibanyakin, harus sesering mungkin. Semakin sedikit ustaz-ustazah membaca Al-Quran di luar sholat, maka pada saat kita berada di hadapan Allah untuk sholat, meminta A, B, C, D itu pikiran susah konsentrasi. Tetapi semakin banyak kita membaca Al-Quran di luar sholat, sebanyak mungkin, begitu kita sholat, dan sholatnya terjaga tepat waktunya, kita akan mudah fokus, menangis, mengadu, dan segala macam. Silakan dicoba. Ustaz-ustazah, walaupun sholatnya tepat 5 waktu, di awal waktu, tetapi di luar sholat tidak banyak baca Al-Quran, nanti pas giliran rukuk dan sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa merasakan luar biasanya sholat. Nah, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya lanjutkan dulu. Pekerjaan kita ini di sekolah ini agar anak-anak kita itu menjadi kelompok yang bertakwa dan seterusnya, sudah saya sampaikan kan? Setan itu di surat ke-17 ayat surat ke-7 ayat 17, aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Apa yang mesti kita kerjakan? Ustaz-ustazah rahmatullah, oleh karenanya surat-surat yang berkaitan dengan hari akhir, kematian itu mesti dibaca, diulang-ulang dan diingatkan pada diri kita. Kenapa? Bukan apa-apa, agar kita itu bekerja lebih waspada. Atau dengan kata lain, apa urgensinya, apa pentingnya ustaz-ustazah kita ini menjadi orang yang ingat kematian, ingat akhirat dan segala macam. Saya suatu saat ke rumah anak saya, cucu saya, namanya Ayah Sofia. Kakek nanti dikuburkan di mana? Coba pertanyaan itu. Terus dia tanya lagi, ibu nanti dikuburkan di mana? Saya mulai menduga ini paling dialog terakhir antara dia dengan ibunya soal kuburan neneknya, maksudnya istri almarhumah saya. Gitu. Senyum-senyum, kakek nanti dikuburkan di mana? Tetapi ustaz-ustazah yang bicara kuburan, kematian, kiamat, kebangkitan itu yang memang pasti akan didatangi. Yang paling penting itu adalah membuat kita terkontrol dan punya kendali diri yang bagus. Itu yang penting. Kalau ustaz-ustazah tidak setiap saat mengikuti cara Ustaz Gani, Ustaz Husain, saya, dan yang paling mungkin untuk sering mengingatkan kita adalah ingatan kita kepada untuk ada kalimat Malik Yaumiddin yang kita baca di surat Al-Fatihah, menyertai setiap sholat yang kita lakukan, yang mengingatkan kita bahwa Allah itu adalah Raja di hari pembalasan. Dia yang akan berkuasa membalas kita semua. Nah, Ustaz-ustazah rahmatullah, saya ingin memanfaatkan sisa waktu untuk ngobrol dan diskusi tentang berbagai persoalan di dalam kehidupan kita sebagai seorang pendidik yang berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, Ustaz-ustazah, sebelum kita buka sesi dialognya dan diskusinya, Ustaz-ustazah, saya berharap mushaf Al-Quran yang Ustaz-ustazah miliki itu kalau bisa di rumah adalah mushaf Al-Quran yang ada terjemahan. Dan kalau bisa yang A4, walaupun Ustaz nggak perlu A4, yang ini sudah bisa, jangan, karena kita sudah semakin tua. Dan kalau sudah semakin tua itu penglihatannya semakin berkurang. Yang kedua, Ustaz-ustazah, saya berharap putaran atau jumlah tilawahnya itu semakin cepat, maksudnya semakin. Tetapi tadabburnya juga semakin bagus agar kita menjadi orang yang diingatkan dengan cara yang lebih baik. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, Ustaz-ustazah. Ada? Silakan. Monggo, Ustaz. Silakan. Sambil menyimak ayat yang ada di depan yang saya ini kan. Oh, monggo Ustaz. Silakan. Terima kasih atas waktunya Bapak. Yang saya mau tanyakan tadi mengenai sabar dan tawakal. Saya kira kenapa Pak? Ada alasan apa
sholat, kenapa nggak ibadah yang lain? Kalau apa tahajud yang lainnya atau puasa lah, puasa. Jadi sedekah atau ibadah. Ya, baik. Terus yang kedua, yang mau saya tanyakan, ada apa ini namanya masalah niat itu. Salah satunya mungkin saya lihat itu di sini di masjid ini kalau kita duduk tapi sekedar duduk ke masjid gitu. Tapi kalau ada orang yang niatnya terus saya niat ke masjid ini untuk itikaf, beda nggak Ustaz? Makanya saya beberapa kali juga kalau ini mengingatkan khususnya diri saya sendiri sama murid-murid ketika kita sudah duduk di masjid kita niatkan untuk itikaf biar nanti pahalanya itu berlipat. Sama halnya saya mendapati hidup ini kalau kita sekedar ya sudah hidup untuk nyari nafkah ya udah niatnya untuk ibadahnya untuk mencari apa itu. Padahal saya pernah mendengar bahwa setiap langkah kita, nafas kita itu bisa jadi niatan untuk ibadah. Dengan salah satu niatnya waktu kita ini kita gunakan untuk menunggu waktu sholat. Apakah beda nggak antara yang tidak tahu niatnya itu? Ya, baik. Tapi kalau yang tadi sudah niatnya berbeda itu bagaimana? Baik. Terima kasih. Iya, pertama yang kedua saya mau jawab yang kedua soal itikaf gitu ya. Bayangan kita kan kalau itikaf itu kerjanya sholat sama baca Quran saja kan. Nah, padahal kalau itikaf duduk di masjid mengkhususkan untuk mendekati kepada Allah bisa baca buku-buku yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs, biografi orang-orang salafus saleh kita, dan segala hal yang berkaitan. Itu yang pertama, dan itu akan bisa berubah. Daya tahan kita iktikaf itu akan berubah dan segala macam. Yang kedua juga Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengingatkan saya, jangan menganggap istighfar itu hanya dengan ucapan istighfar saja. Enggak. Pada waktu kita beristighfar itu kita bisa memperdahsyat efek istighfar itu dengan cara begini. Istighfar itu kan pada dasarnya orang menyadari bahwa dirinya salah dan ingin minta. Bagus itu begini, sadari misalnya dengan saya. Pada usia 10 tahun atau paling gampang per SD. SD itu apa salah kita? SMP apa salah kita? SMA salah kita apa? Kalau kita bisa begitu, pikiran kita melanglang ke waktu-waktu seperti itu akan berbeda. Lalu kemudian kita dengan orang tua, kita dengan guru, kita dengan teman. Kalau dibuka semuanya itu, maka proses istighfar itu akan menjadi menyenangkan, ya kan? Ketemu kan? Tapi kalau jangan duduk, mata diam, tasbih diputar, astagfirullah, pikir nggak kemana-mana, efeknya tidak akan datang. Sama kata beliau waktu kita membaca Subhanallah, arahkan pandangan kita kepada langit, bumi, dan lihatlah semua kesempurnaan ciptaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tasbih yang keluar dari lisan, dari pikiran itu akan berbeda. Paham ya? Waktu Ustaz membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyil. Coba baca ini sambil olahraga jalan kaki atau baca maksud sambil itu beda dengan waktu duduk. Kalau duduk udah jamin pasti ngantuk. Saya punya tip buat ustaz-ustazah yang mau baca maksurat, gampang ngantuk, sebaiknya jalan kaki saja. Tapi jangan bawa handphone, itu masalahnya. Sudah jalan kaki bawa handphone tambah ruwet ya. Benar itu akan terasa nikmat. Kalau mau baca qul huwallahu ahad dan yang lain lebih banyak, jalan dan lihatlah semesta kehidupan, pasti akan terasa nikmat. Itu satu. Nah, kemudian kenapa Allah menggantikan sabar dengan salat? Ya Allah menghendaki. Kenapa tidak sabar dengan puasa? Mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan puasa. Kalau dilihat, ya, karena puasa itu bikin orang sabar, jelas. Tapi kalau salat itu, jelas oleh Allah disebut inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada yang membedakan fahsya munkar itu begini. Fahsya itu perbuatan dosa
yang berdaya rusak untuk dirinya sendiri. Mungkar itu perbuatan dosa yang berdaya rusak untuk orang. Nah, pertama durasinya lebih sering. Puasa dengan sholat kan durasinya lebih sering sholat daripada puasa. Dan sholatnya itu bukan sholat wajib, saya Ustaz kan? Semua sholat. Bukan sholat. Iya, begitu. Itu yang ini. Ustaz, mungkin itu sebagian yang bisa saya jawab. Ada yang lain? Terima kasih. Dari para hadirin juga para saudara, ada yang ingin menanyakan dari berdialog, ada yang berhati itu di tengah ada dua Pak. Ini gimana caranya pakai? Bisa nggak? Kalau nggak pakai ini, ada? Nggak keras. Ini aja Ustaz. Ini. Nah ini di sini. Silakan. Nah, terima kasih. Enggak, Ustaz. Boleh duduk, yang penting mic-nya kebunyi. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Nah ini saya jadi kayak ingat saya dulu, ya. Jadi karena saya kan sekolahnya jauh, kemudian dulu di Surabaya dan kemudian di dan saya itu kalau misalkan ada kayak kelompok atau apa, jangan melawan. Jadi ketika bahkan kalau kamu tawarkan, mau yang mana? Antisipasi yang kedua, kita tadi sudah menyampaikan misalkan kita menghadapi suatu kondisi yang menurut kita mungkin tidak ideal, sementara kita ada di dalamnya. Jadi bagaimana kita berusaha untuk tetap bertahan dan kalau bisa, mungkin kita mewarnai. Ya, baik. Mungkin sering kita merasa sudah kok gitu ya, kiranya kita ingin mewarnai tapi justru baik. yang terlalu kita tidak bisa merubah malah kita yang ikut di dalamnya. Baik. Ya. Banyak. Salam dari suami. Jadi karena beliau ini sekali bisa hadir di sini, tapi kemudian ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau rindu untuk ikut kajian bersama kami. Ya. Dokter Nasrullah. Ya baik. Siap. Baik. Assalamualaikum. Ya, saya mau jawab bagian yang pertama dulu ya. Ada yang pernah mengalami kejadian seperti itu ya. Syekh Abdul Qadir Jailani, waktu dia mau menuntut ilmu, ketika dia berangkat bersama kafilah itu dirampok. Kan? Syekh Abdul Qadir Jailani itu, ini mas saya dan segala macam gitu. Perampoknya jadi heran, kamu dirampok malah menunjukkan barangmu yang lain. Nah, tapi kata dia, ibuku menyuruh saya berbuat jujur. Cuma kira-kira kalau perampok Surabaya, tukang palak Mojokerto, kalau dibegitukan, apakah akan tobat ya? Gitu. Tapi kalau mengikuti Al-Quran, kalau ada apa-apa, hal yang tidak baik itu mesti lakukan tindakan. Udah, kira-kira begitu Bu. Nah, soal yang kedua ya, mohon Ustaz-Ustazah membuka surat ke 27. Ayat 36 sampai ayat 40. Ya.
Jadi surat ke-27, Ustazah, ayat ke-36 sampai ayat 40. Di sekian ayat ini, Allah bercerita saat Nabi Sulaiman itu didatangi oleh utusannya Raja Saba, Ratu Saba, membawa berbagai macam hadiah. Saya sampaikan, Saba itu di Yaman Selatan, kerajaannya Sulaiman itu di Palestina. Jaraknya itu 3.000 km. Nah, nanti kita hitung dengan matematika ya. Kemudian kata Sulaiman, apakah engkau merasa hebat dengan membawa hadiah ini? Bawalah pulang, nanti aku akan datang dengan pasukan yang akan memasuki kotamu dan tidak akan bisa engkau hentikan pasukan itu. Itu Sulaiman ya. Lalu setelah itu Nabi Sulaiman memanggil orang-orangnya. Siapa yang bisa mendatangkan ratu singgasaninya Ratu Saba? Jin bilang, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, singgasana itu akan datang. Kalau berdiri itu 3 detik, ya, 3 detik, 1, 2, 3 detik. Sementara jaraknya 3.000 km, berarti kecepatan perpindahan itu adalah 3.000 bagi 3, 1.000 km per detik. Tetapi ayat ke-38 atau 39 itu, ayat 39, orang yang diberi, ayat 40 ya, mohon maaf. Salah satu di antara orang yang Sulaiman yang diberi pengetahuan tentang kita mengatakan, sebelum matamu berkedip, ya, kalau berkedip itu 1 detik, maka 3.000 bagi 1, bagi kecepatan perpindahan singgasana itu 3.000 km per detik. Nah, akhirnya singgasana pindah itu dengan kecepatan begitu. Apa amanah surat ini buat kita dalam hal mempengaruhi dan merubah situasi? Kalau orang-orang baik itu tidak punya sebuah keunggulan, moral, akidah, keahlian, harta, maka sulit bagi dia untuk melakukan perubahan apapun. Tapi kalau dia punya kekuatan moral, kekuatan akidah, kemudian teknologi dan semacamnya, dia akan mudah melakukan itu semua. Begitu. Nah, itu yang ingin pesan utamanya itu. Jadi silahkan kita tinggal di mana saja, tapi sebagai seorang Muslim, Al-Quran mengamani kita, bangunlah dan milikilah keunggulan agar kita mudah merubah orang lain. Kalau bahasa sederhananya Ali bin Abi Thalib, an-nasu atba'u man ghalaba. Manusia itu mengikuti siapa yang mengalahkan mereka. Saya pernah menyampaikan kan cerita Alak di Bontang yang amplopnya, satu amplop itu malam coblosan, satu suara 500.000. Dia merasa pede akan menang, ternyata kalah karena lawannya amplopnya, satu amplop isinya 1,5 juta. Luar biasa. Saya doakan jenengan di Mojokerto ini nanti ada serangan fajar 5 tahun lagi, tapi kan nggak apa-apa gitu. Nanti ngamplopi 1,5 juta, lumayan Ustaz ya. Nanti jenengan pakai prinsip terima uangnya, jangan coblos orangnya, tapi jenengan kalah itu yang 500 karena kalah dengan 1,5 juta. Teman saya di Surabaya, orang Hindu tapi Muslim dia, namanya masih dipertanyakan, nama gede. Ustaz, ketika saya sampaikan tadi teks bahasa Arab, manusia itu mengikuti siapa yang mengalahkan mereka itu, Ustaz tahu, saya ini susah ngajak ibu saya yang di Bali untuk masuk Islam. Kenapa Ustaz? Karena dia lebih dekat dengan kakak saya. Masanya kakak saya lebih banyak ngasih uang daripada saya. Ya wajar saja. Begitu. Jadi jenengan cari uang, ilmu, keahlian, gunakan untuk kebaikan, bukan untuk gaya-gayaan. Ya, gitu. Itu penting. Umar bin Khattab itu waktu hijrah berani dia. Siapa besok yang kepalanya mau pisah dari lehernya, silakan hadang Umar bin Khattab. Saya akan berangkat hijrah jam sekian. Itu kan Umar kuat kan? Lah modelnya kayak saya, kayak Ustaz Husain, kurus ya dan segala macam, nantang. Oh ya udah selesai ya kan? Begitu. Itu pesannya. Jadi jangan khawatir kalau kita berada dalam lingkungan yang ini, asal kita punya semua keunggulan yang dibutuhkan, pelan tapi pasti itu daya rubahnya akan berjalan. Ada lagi? Monggo. Itu. Aduh, makin banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu. Ya. Ya. Ya, baik.
Saya ingin menjawab dengan jawabannya Ustaz Abdul Somad luas. Jenengan dengan saya ingatkan doa kalau ziarah kubur, ya kan? Assalamualaikum ya ahlal diyar. Apa artinya assalamualaikum ya ahlal? Semoga keselamatan itu tertuju kepada engkau wahai penghuni kubur. Doa ini kan diajarkan Rasulullah kan? Berarti doanya orang yang hidup kepada yang mati itu jelas sampai. Imam Syafi'i begitu dan tidak ada debat di soal itu. Kalau jenengan itu memaksudkan apa yang jenengan baca untuk suami, insya Allah sampai. Hadis tentang idza mata na adama in qata amaluhu itu buat orang yang meninggal itu tidak bisa beramal, yang meninggal. Kalau yang hidup masih bisa beramal untuk yang mati. Begitu. Memang kalau kita sudah meninggal nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kita punya 3 hal itu. Tapi kalau jenengan, suami, adik dan segala macam. Saya kalau berdoa di antara doa saya itu begini, ya Allah, berikanlah pahala kebaikan saya membacakan itu kepada istri saya, adik perempuan saya yang belum sempat nikah tapi meninggal. Kepada mertua saya sama nenek saya. Nenek saya itu mohon maaf pembantu rumah tangga, tapi jasanya pada saya itu luar biasa. Dan kepada guru-guru saya. Doakan semua orang yang pernah punya jasa kebaikan kepada kita semua. Begitu, Bu, memang. Tapi saya punya cerita unik. Seorang tentara di Pamekasan, Ustaz. Setelah istri saya meninggal, saya nikah lagi, Ustaz. Tapi waktu saya berdoa untuk istri saya yang meninggal, nggak berani keras-keras di hadapan istri yang karena dia cemburu, Ustaz. Itu saya ketawa sendiri, ya wajar saja. Orang istri yang kedua hidup, yang pertama doanya keras-keras. Ya. Apalagi doanya, tidak ada yang lebih menyayangi aku daripada engkau deh. Repot kalau begitu kan. Dari belakang nanti. Saya ingin sebenarnya begini, kajian khawatir Quran yang jenengan kalau baca bukunya dengan diulang-ulang, direnungkan dan dikerjakan, jenengan akan mulai ketagihan dengan Quran. Benar gitu. Begitu. Itu yang harus kita mulai ini kan. Saya kenapa di Rumah Besar Al-Quran saya gandengi kajian itu dengan ini Bu, program wakaf mushaf. Jadi saya ajak teman-teman sebanyak-banyaknya beli mushaf dan diberikan ke masjid di mana saya ngisi. Nggak pernah mushaf itu saya kasihkan cuma-cuma, tapi mesti saya ngisi. Itu saya mulai merasakan dampaknya yang luar biasa. Maksud saya begini, kalau Ustadz-Ustadzah semuanya ingin merasakan dampak dari Al-Quran, lakukan sesuatu dengan Quran. Entah itu ngasih A, ngasih B, ngasih C, dan segala. Lakukan sesuatu. Dampaknya akan luar biasa. Sampai saya saking ini, pemain bola saya kasih itu, 30 mushaf. Senangnya minta ampun. Cuma ada yang senyum itu. Ustaz terima kasih, Ustaz. Sangat berguna mushaf itu. Anak saya nggak punya mushaf, saya kayak gitu. Padahal saya ngasih ayahnya pada anaknya gitu. Nggak apa-apa, itu baik-baik saja. Ada lagi? Oh, bisa masih banyak ternyata. Geser ke depan dulu. Oh, enggak. Enggak, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada ini bisa enggak ya? Ya, baik. Tentang semangat suami. Ya. Saya pada hari itu mengadakan acara makan baru di rumah. Makan baru. Sempat saya syuting. Yang diundang siapa? Yang diundang? Tetangga. Berapa banyak? Ya enggak sampai ke keluar ya? Berapa banyak yang diundang? Ada lebih dari 10. Wih, banyak duitnya tuh. Terus? Oke, terus. Jadi ini mungkin ini adalah berhubungan dengan yang kita dengar sekarang ini. Ini ada suara dengung itu. Apa? Suara dengung. Dengung atau apa ya? Jadi tetangga saya itu berlomba-lomba membuat sound. Mereka untuk karaoke kan? Yeah. Itu sampai 5 juta, 10 juta, sampai itu dipakai sendiri atau disewakan? Dipakai sendiri. Oke. Terus? Itu mereka sampai seperti itu, berlomba-lomba perjuangan. Ya. Baik. Soundnya itu luar biasa. Dicolokkan ini tidak ada. Bagus ya? Saya itu miris dengan kita ya, berlomba-lomba bagaimana supaya anggaran itu tidak terlalu banyak dan suaranya itu bisa bagus. Kalau mereka itu berlomba-lomba bagaimana uang saya ini bisa keluar
membuat sesuatu yang ya, baik. mungkin menyemangati kamu saat untuk Ya. bagaimana kami lebih semangat lagi Soal soundnya di sini nanti urusannya. Tapi saya gini, ini contoh ya, mumpung kita dapat contoh seperti ini ya. Jadi kita itu bertetangga dengan orang yang mulai gitu. Uang dibelikan untuk hal-hal yang hanya mengganggu kanan kiri kita kan. Tapi dia mau diundang kan waktu makan-makan tahun baru itu kan. Saatnya gratis. Nah, kaidahnya tetap sama seperti yang tadi saya sampaikan pada beliau itu. Manusia itu mengikuti siapa yang mengalahkan mereka. Oleh karenanya dalam interaksi sehari-hari Ustaz, jenengan harus lebih bagus lagi, lebih sering, dan yang sering itu membuat jenengan bisa memberi sesuatu pada dia. Senyum, perhatian, bantuan begitu. Orang itu pasti diperbaiki dengan cara begitu. Pasti bisa dituturi. Nanti sampai pada suatu saat waktunya nyaman, situasi yang tepat, jenengan bisa ngomong, Pak, kalau bisa uangnya A, B, dan segala macam. Tinggal nunggu momen saja. Itu yang penting. Kita itu kan maunya kan nggak perlu nunggu momen ngomong gitu loh kan, dan orang berubah, itu yang nggak bisa. Itu yang ingin saya sampaikan. Tetapi Ustaz, mohon maaf ya, termasuk ini. Saya jangankan orang masjidan ngajak ustadz kader dakwah ya, untuk berinteraksi apa dengan itu tidak gampang. Sudah saya kasih bukunya, masih juga tidak biasa saja. Selama kita sering memberi pada orang lain, tinggal nunggu waktu saja. Orang itu akan berubah dengan kita. Wallahualam. Saya doakan, nggak tahu saya doanya mana, Wason ini yang ganti atau soalnya tetangga yang dikasihkan ke sini gratis gitu. Ibu silakan di belakang tadi ada. Oh itu masih ada 2 lagi. Monggo. Di tengah. Monggo Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pernah satu kali mendapatkan postingan itu, katanya Allah tidak menyuruh kita untuk menyelesaikan masalah, tapi Allah menyuruh kita untuk sabar dan sholat, karena itu adalah pilihan. Ketika ia mendapatkan ujian, apakah ia akan mendekat kepada Allah, ataukah ia akan menjauh dari Allah? Dan ingin saya sampaikan, mohon dijabarkan lagi. Ya, baik. Ya. Waalaikumsalam. Memang di postingan di media sosial itu kadang-kadang beberapa bagiannya itu keputus, tidak ditulis dan diekspos ya, sehingga orang yang memahaminya itu yang banyak itu kadang-kadang salah paham dan segala macam. Ya, memang sebenarnya begini, Allah lebih tepatnya Allah meminta kita untuk berusaha. Hasilnya itu Allah tidak nanya kita. Nah, oleh karenanya kalau tadi menggunakan diksi pilihan kata menyelesaikan masalah ya, itu sebenarnya yang lebih tepat Allah meminta kita untuk berusaha menyelesaikan urusan apa saja, Bu. Ustazah, tetapi hasil akhirnya Allah tidak akan menanyakan kita soal itu. Itu satu. Nah, yang berikutnya yang ingin saya tegaskan bahwa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya kalau disimpulkan itu membangun hubungan baik dengan Allah, punya hubungan baik dengan Allah yang menguasai segala sesuatu. Kalau kita punya hubungan baik dengan Allah yang menguasai segala sesuatu itu akan dimudahkan oleh Allah buat kita. Tapi begini, kalau saya ulangi ya, di surat, boleh dibuka, surat ke-7 ayat 56. Ini sering saya obrolkan. Surat ke-7 ayat 56 itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islaiha wad'uhu khaufa wa tama. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Artinya sederhana, tetapi kalau di dalam rahmat itu artinya hampir 22 makna. Rahmat itu bisa rezeki, rahmat itu bisa petunjuk, ide, rahmat itu bisa pertolongan yang datang tanpa kita duga dari Allah. Rahmat itu bisa kesehatan dan segala macam. Tapi kepada siapa diberikan? Muhsinin, kepada orang yang berbuat baik. Hanya saja muhsinin itu kata Hamka
Orang yang berbuat baik untuk dirinya dan orang lain tetapi terus diperbaiki. Bagian akhir ini yang penting untuk dicatat. Jadi kalau kita itu ingin mudah mendapatkan bantuan dari banyak orang, setiap berurusan dengan orang lain, pastikan berbuat baik dan terus diperbaiki. Itu tadi saya datang ke sini sudah kebagian tadi. Jam 6 lebih berapa tadi? Jam 6 lebih 10 kalau salah. Jam 6 lebih 15 naik ke atas itu. Terus akhirnya sarapannya masuk keluar duluan ya. Kalau saya datang pas-pasan sarapannya setelah saya ceramah. Tapi jenengan berurusan dengan suami, anak, pegang ini. Berbuat baiklah untuk diri dan orang lain tapi terus diperbaiki. Itu hasilnya dahsyat. Saya tadi sebelum berangkat sini, keranjang cucian itu saya angkat sendiri. Biasanya yang angkat itu pembantu di rumah itu. Saya angkat sendiri satu keranjang, satunya. Saya hanya ingin setiap harinya itu berusaha melakukan sesuatu yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dampaknya luar biasa. Termasuk kalau jangan tidak bisa bayar hutang. Ya. Jangan ganti nomor WA. Ya. Jangan ganti alamat. Lakukan itu. Berbuat baik dan terus diperbaiki. Pasti orang respect. Itu hal yang mungkin. Dan ini amalan yang paling jitu untuk siapapun. Ya. Jadi kalau ketemu orang, entah lagi jenengan pulang kan, ketemu A, B, C, D, coba pikir, apa sesuatu yang lebih baik lagi yang bisa diberikan kepada dia. Kalau mau berbuat baik kepada saya, monggo. Saya diantarkan pulang ke Surabaya, monggo. Itu. Dan hal-hal yang lain. Pasti akan menjadi berbeda. Ada lagi? Sudah? Nah, kalau tidak ada lagi, saya tidak bosan-bosannya, Ustaz-Ustazah, mushaf Al-Quran atau Al-Quran kita itu berinteraksilah lebih luar biasa lagi. Pada 3 hal ya. Membacanya lebih banyak lagi, mentadaburinya lebih banyak. Nah yang pas mentadaburi ini begini. Kalau bisa setiap surat yang kita baca itu, di Quran yang ada terjemahnya itu, ayat-ayat yang semakin kita mengerti terjemahnya itu semakin banyak. Ya. Ayat-ayat yang kita mengerti terjemahnya semakin banyak. Fungsinya, kalau kita sedang mengalami stres, kesendirian, tertekan, marah, begitu kita ulang ayat itu, dia bisa kita gunakan untuk menyembuhkan jiwa kita yang sedang mengalami problem seperti itu. Dan yang ketiga yang penting adalah berlatihlah terus untuk bisa melakukan apa yang diminta oleh Al-Quran. Kalau Al-Quran minta sholat, sudah pasti sholat. Kalau Al-Quran meminta kita, orang-orang beriman meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat. Saya punya saran yang teknis. Ini yang agak berat. Ustaz-ustazah rata-rata membacakan 1 juz kan sehari kan? Nah, coba sekarang naikkan ke 2 juz. Ya. Kalau 1 juz, ada yang lebih tajam lagi. Ulama-ulama Saudi mengatakan, cobalah Anda baca Al-Quran di pagi hari 2 juz. 2 juz. Lihat, saya nggak percaya, tetapi begitu dicoba itu, dampaknya kemana-mana. Kalau ustaz-ustazah ngeluh ngantuk dan capek, ada. Gandengi baca Al-Quran sebanyak-banyaknya dengan olahraga, dengan senam di tempat, dan berganti aktivitas. Jadi kalau baca mulai ngantuk, pindah ke aktivitas yang lain. Senam dan segala macam, balik lagi ke tilawah. Kemudian setelah itu, kalau di kantor tentu saja ngurusi kerjaan kantor dan segala macam. Begitu ada jeda, manfaatkan bacakan. Terus begitu. Dampaknya akan luar biasa buat kita semuanya. Tentu saja yang paling penting adalah Ustaz-Ustazah rahimahullah melakukan apa yang diminta oleh Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Insya Allah nanti kita akan mulai bergeser ke surat Ali Imran, bagian-bagian yang akan menyemangati kita untuk berbuat lebih kokoh lagi dan lebih kuat lagi dalam melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Al-Quran kepada kita. Terima kasih banyak. Mari kita sempurnakan dengan berdoa, Ustaz-Ustazah. Mudah-mudahan Allah merahmati dan meridai kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami seluruhnya untuk senantiasa menyebut mengagungkan nama-Mu. Bantulah kami seluruhnya agar senantiasa bersyukur atas seluruh nikmat-nikmat-Mu. Dan bantulah kami seluruhnya, ya Allah, untuk menggunakan seluruh nikmat-Mu mengabdi kepada Engkau, ya Allah, dengan sebaik-baik pengabdian, ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.